Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan materi yang kedua atau pembahasan yang kedua pada bagian vektor. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu kan tentang resultan vektor atau penjumlahan dan juga pengurangan pada vektor. Nah, yang kedua ini kita akan bahas tentang perkalian dan juga pembagian pada vektor. Tapi lebih cenderungnya pada perkalian ya. Kalau pembagian kan nanti tinggal hasilnya dibagi dan sebagainya. Nah, tapi nanti kalau di sini kita akan lebih fokus pada perkalian pada vektor. Nah, ini yang B ya. Perkalian pada vektor. Kita akan lebih fokus pada perkalian pada vektor. Nah, perkalian pada vektor itu ada 3 ya, yaitu pertama itu adalah perkalian vektor dengan skalar. Nah, perkalian vektor dengan skalar. Nah, perkalian vektor dengan skalar itu maksudnya apa? Kalau misal kita itu punya persamaan usaha itu loh. Usahakan berarti W kan sama dengan F kalikan S. F itu adalah vektor dikalikan dengan S-nya adalah jarak. Berarti perkalian antara vektor dengan skalar akan menghasilkan sebuah besaran vektor. Nah, cuma gini aja, yaitu misalnya adalah 20 Newton dikalikan dengan 2, berarti W-nya adalah 40 Joule atau Newton second kalau Joule ke kiri. Nah, kayak gitu. Itu adalah perkalian vektor dengan skalar. Jadi kayak perkalian biasanya. Jadi atau enggak kalau misal 2 kalikan 20 vektornya kayak gini, itu hasilnya 40, dia akan menghasilkan besaran vektor. Kalau misal skalar dengan skalar, dia baru akan menghasilkan perkalian hasil besaran skalar. Nah, selanjutnya ketika udah tahu perkalian vektor dengan skalar, kedua itu ada yang namanya dengan perkalian titik. Nah, titik atau dot product. Nah, jadi yang pertama tadi ada perkalian dengan vektor dengan skalar, selanjutnya ada perkalian antara vektor dengan vektor. Kalau vektor dengan skalar kan cuma perkalian biasa lah, gampang ya. Kalau skalar dengan skalar apalagi hasilnya langsung skalar. Yang selanjutnya adalah perkalian titik, dan juga ada satu lagi untuk perkalian antara vektor dengan vektor. Satunya adalah perkalian cross atau perkalian silang. Nah, kalau ini adalah cross product dulu terlebih dahulu. Nah, perkalian titik itu kalau misalnya kita rumuskan persamaannya adalah AB sama dengan A B cos alfa boleh, theta boleh. Nah, jadi A-nya harus dimutlak, B-nya harus dimutlak. Jadi kalau misal dia masuk dia itu perkalian titik, hasilnya itu udah dalam keadaan besaran skalar ya, atau langsung jadi nilai saja. Nah, kalau misal ini contoh A-nya adalah 2 Newton, B-nya adalah 2 Newton. Berarti sudutnya 60 derajat. Nah, berarti AB ini berarti 2 kalikan 2 kalikan cos 60 derajat sama dengan 2 kalikan 2 4 setengah. Berarti AB itu hasilnya adalah 2 Newton. Dan ingat, perkalian titik itu akan menghasilkan suatu besaran skalar. Jadi ingat sekali lagi ya, perkalian titik itu akan menghasilkan besaran skalar. Jadi nggak punya arah. Jadi ya udah 2 Newton aja, udah mentok. Nggak ada bedanya atau nggak ada hasilnya sama sekali. Jadi ya udah skalar kayak gitu. Nah, yang kedua yang ketiga itu adalah perkalian silang. Silang atau cross product. Nah, perkalian cross atau cross product itu berarti sama, cuma beda di bagian. Berarti AB sama dengan A B sin alfa. Jadi bedanya kalau dot itu dia itu simbolnya atau perkaliannya adalah A titik B kayak gini. Nah, kalau misal cross itu simbolnya adalah A kalikan B. Jadi kalau misal kalian kan perhitungannya biasa kan, oh kali itu titik, oh kali itu silang, terus jangan sama aja. Sebenarnya itu enggak kayak gitu ya. Kalau misal vektor itu ya, kalau misal dot ya titik, kalau cross ya silang. Jadi itu dua beda. Kenapa? Karena kalau misal ini nanti dia menghasilkan besaran skalar, kalau ini nanti dia akan menghasilkan besaran vektor. Jadi ada perbedaan antara dua model perkalian vektor tersebut. Nah, ini yang AB ini sama, kita misalkan A-nya sama dengan 2 Newton, B-nya adalah
2 Newton dan alfanya sama dengan 60 derajat. Kalau kayak gini berarti ini biar udah bingung ya, ini sekalian tak langsung kita A dan B. Nah begitu. Ini juga A cross B. Berarti ini adalah A B sin alfa. A nya adalah 2, ini 2 sin 60 derajat. Berarti ini adalah 4 kalikan setengah akar 3. A cross B sama dengan 2 akar 3 Newton. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ini itu langsung dimasukin aja. Kalau yang diketahui itu langsung nilai, atau yang tepat lagi masa diketahui sebuah vektor dengan nilai 2 Newton. Nah, itu udah ada nilainya. Jadi langsung masukin ke sini, udah jadi gitu. Dan ingat, ini tuh yang dihasilkan adalah nilainya vektor. Nah, jadi ada dua itu perkalian titik dan juga perkalian silang atau dot dan juga cross. Nah, ini kalau ini kan masih sederhana tuh. Yang agak ribet itu ketika kalian masuk ke bab yang ke C. Nah, yang ke C itu apa? Ya, fokus dulu ya. Nah, bab yang ke C ini adalah bab tentang vektor satuan. Nah, jadi ada vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Vektor yang simbol dari vektor x, y, z atau vektor kartesian. Misal x itu disimbolkan dengan i, y itu disimbolkan dengan j, dan z itu disimbolkan dengan k. Jadi nanti di vektor satuan kalian nggak akan menemukan namanya x, y, z, itu enggak. Tapi yang ditemukan adalah i, j, dan juga k. Nah, ini untuk simbol i, j, k sendiri. Kalau dia itu mau vektor bisa banyak. Yang pertama itu cuma titik kayak gini ditebelin, itu boleh. Kalau nggak dia ada kayak payung di atasnya, kalau nggak juga diseret di atasnya, atau biasanya yang paling sering dipakai itu adalah ini. Kalau nggak dia itu ditebelin. Nah, ditebelin kayak gitu ya. Nah, ditebelin. Jadi ada 3 model vektor satuan i, j, k itu ya. Nah, udah vektor satuan itu juga ada 3 ternyata untuk operasinya. Yang satu itu penjumlahan pengurangan, ada perkalian dot, dan juga ada perkalian cross. Nah, yang pertama itu adalah penjumlahan dulu. Penjumlahan dan juga pengurangan aja sekalian, plus pengurangan. Ini pada vektor satuan. Nah, misal vektor satuannya A itu adalah 2i plus 2j tambah 2k. B itu kita bedain aja lah, 3i 3j plus 3k. Berarti penjumlahan A plus B jadinya i dijumlahkan dengan i, j dijumlahkan dengan j, dan juga k dijumlahkan dengan k. 2 tambah 3 5i plus ini 5j, ini tambah 5k. Jadi langsung aja. Jadi nggak boleh 2i dijumlahin sama 3j, itu nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Nah, kalau misalnya modelnya kayak gini, misal A 2i plus 2j, B-nya 3i plus 4k begitu. Nah, berarti A plus B-nya berapa? Ingat, i sama i, j sama j, k sama k. Ini yang punya sama kan cuma i, berarti jumlahnya cuma 5i. J-nya ada temennya nggak di bawah? Nggak ada yang dijumlahin, ya udah nggak usah dikerjain. Atau langsung aja 2j. 4k-nya ada nggak temennya di bawah? Nggak ada, ya udah langsung masukin 4k. Dah kayak gitu. Jadi langsung dimasukin aja ya IJK-nya sama aja semuanya. Nah, ini penjumlahan ya. Terus selanjutnya misal pengurangan, pengurangan. Ini tak balik, misal A-nya adalah 3i plus 4j plus 5k. Terus yang B-nya adalah 1i 2j 3k. Nah, ini pengurangan A min B. Ya udah dikurangin, 3 kurangi 1 2i, 4 kurangi 2 2j, 5 kurangi 3 2k. Dah, pengurangan sama, tinggal dikurangi dan juga dibagi. Nah, nanti yang agak beda itu untuk aturan pada perkalian. Nah, perkaliannya ya yang dua adalah perkalian tadi ada 2 ya, perkalian titik atau dot produk. Jadi ada 2. Yang pertama misal kita punya A dot B, A nya dulu ketahui. A sama dengan
2i plus 2j plus 2k. B-nya adalah 3i 4j 5k. Perkalian dot berarti A dot B. Nah, perkalian dot itu yang perlu kalian tahu bahwa I kalikan I itu baru bernilai 1. Kalau misal I kalikan J atau beda itu nilainya 0. Kalau misal I sama K juga 0. Jadi selain sesama jenisnya dia itu 0. Ya. Kalau misalnya yang kedua adalah J baru 1, juga K sama dengan 1. Jadi syaratnya itu. Bagus. Nah, ini tuh perkalian sederhana gitu loh. 2i tambah 2j tambah 2k dot 3i plus 4j plus 5k. Ini kayak kalian ya, kalau misal kalian mau ribet, itu kalian bisa mau masukin satu-satu, ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini, tulis dijumlah, ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini, tulis dijumlah, ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini dijumlah. Itu ribet. Itu kalau misalnya yang gampang, ya udah langsung aja masukin. Kita cari yang sama aja, karena kalau misalnya nggak sama tadi kan nilainya 0 ya, jadi nggak usah dihitung. Maksudnya 2i kalikan 3i, berarti i kalikan i 1, berarti nanti tinggal 2 kalikan 3 ditambah 2j kalikan 4j jadinya 8. J nya kok hilang? Tadi ingat ya, i kalikan i 1 jawabannya, j kalikan j 1 juga. Terus berarti yang terakhir ini langsung tak masukin ya, 2 kalikan 5. Oh iya, kita langsung lagi 6 tambah 8 tambah 10, berarti jadinya adalah 24. Gak ada, ini gak ada satuannya. Atau kalau misal 24 gak ada satunya, 24 satuan. Kalau misalnya ini dikasih kurung Newton, berarti ini diganti juga Newton. Nah, makanya jadi ingat perkalian titik itu hasilnya adalah skalar, makanya dia langsung bentuk nilainya adalah skalar. Nah, untuk yang kayak gini, misalnya ada IJ kali ini, mau dijadiin kayak gini, boleh. Kalau mau kalian jadikan, berarti kita harus jadiin resultannya A min B sama dengan akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, atau sama dengan 4 tambah 4 tambah 4, atau sama dengan lagi akar 12. Nah, jadi udah jadi kayak gitu. Kalau misal kalian mau jadiin nilainya menjadi skalar, nah itu adalah perkalian titik. Dan selanjutnya atau yang terakhir itu adalah perkalian silang atau cross product. Ini cross product untuk bagian vektor satuan ya. Nah, ini ada urutannya ya. Jadi kalau misalnya ini I, J, dan K. Nah, kita urutannya kayak gini. Kalau misal I kalikan J, jadi nah ini kayak muter kayak gini loh. Ini misal searah ya muternya ya. Nah, ini searah. I kalikan J hasilnya adalah K. J kalikan I, K jadinya I. K kalikan I hasilnya J. Ya, gitu. Atau yang kedua ada putaran kebalikannya. K kalikan J, nah ini agak beda. K kalikan J min I, J kalikan I min K, I kalikan K min J. Nah, ini sama, ini misal angkanya gampang aja ya, biar nggak terlalu ribet. Jadi aturannya adalah ini muter ya. Nah, misal ini adalah A sama dengan 2I tambah 2J tambah 2K. Ini yang B biar enak, kasih 3I tambah 3J tambah 3K. Ini sama kalau misal cross tadi, cross B sama dengan 2I tambah 2J tambah 2K tutup kurung, jangan lupa kalikan 3I tambah 3J tambah 3K. Sama untuk perkalian perhitungannya, itu kalian ngaliin atau masukin satu persatu. Nah, kalian masukin satu persatu ya, atau tadi ya kayak misal 2i kalikan 3i. Nah, cuma bedanya kalau misal di sini nanti i kalikan i itu karena dia itu sama-sama i, dia itu adalah hasilnya 0. Kebalikan dengan yang tadi ya yang sama ya. Nah, jadi kalau misalnya 2i kalikan 3i itu nggak ada, baru masuk ke 2i kalikan 3j hasilnya 6, i kalikan j adalah k. Nah, kayak gitu. Agak ribet ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak, kita bisa pakai cara yang agak lebih sederhana, yaitu ada ini misal kita bikin I, ini bikin J, ini bikin K, kita garis lagi, ini I, ini J, ini yang A, ini yang B. Ini masukin nilai yang depannya, ini 2, 2, 2, 2, 2. Kalau misalnya ini 4, ya udah, ini bagian K nya ganti 4, ini nggak ada.
Kalau misalnya ini 5, berarti ini 5, ini juga 5, tinggal dimasukin ya. 3. Terus hasil perkaliannya gimana? Hasilnya itu kayak menyilang kayak gini loh. Nah, ini ditarik di sini, ini juga ditarik di sana. Terus ini angkanya juga ditarik ke sini. Nah, kalau itu habis itu kita tulis A cross B itu kan berarti 2 kalikan 3, kita tulis di sini semua ya. 2 kalikan 3 adalah 6i, 2 kalikan 3 tambah 6j tambah 6k. Ini yang paling sederhana. Kalau ini nanti arahnya berlawanan, berarti kita kasih minus dulu. Nah, ini juga sama arahnya. Ini j-nya ke sini, i-nya ke sini, dan juga k. Nah, kalau ini nggak bisa. Nah, berarti ini tadi j-nya 2 kalikan 3, 6j tambah 6i tambah 6k. Kalau biar enak kita urutin 6i tambah 6j tambah 6k, urutin aja 6i tambah 6j tambah 6k. Nah, ini nanti baru kalian masukin 6i kurangi 6i, 6j kurangi 6j, dan 6k kurangi 6k. Karena ini angkanya sama, berarti nanti hasilnya adalah 0. Ini 0 ya. Nanti kalau misal hasilnya nggak 0, misal aja ya, hasilnya ini adalah 2i, pasti hasilnya dalam i dan juga j masih dalam i dan juga j dan juga k. Jadi misalnya hasilnya yang lain, ini yang lain ya. Nah, berarti kan hasilnya kayak vektor kayak gini. Terus mau bikin skalar ya sama kayak tadi ya. Berarti a cross b di resultan ini kan. Berarti apa? 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, di situ adalah vektor satuan. Nah, itu untuk sederhananya ya, untuk latihan soal mungkin kita bisa lanjutkan setelah video ini. Nah, untuk video pada pembahasan perkalian pada vektor ini sudah kecukupan. Untuk pembagian itu lebih sederhana lagi, nanti tinggal dibagi adat atau tinggal dicoret-coret. Nah, berarti ini untuk pembahasan tentang perkalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh soal yang akan lebih banyak. Oke, kita cukupkan untuk pembahasan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.